Suspensi adalah suatu dispersi kasar di mana partikel zat padat dan tidak larut terdispersi dalam suatu medium cair. Terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur, yaitu fase terdispersi zat padat dan fase pendispersi zat pelarut. Macam-macam pemakaian suspensi. Yang pertama suspensi oral, kedua suspensi topikal, ketiga suspensi tetes telinga, keempat suspensi optalmik, kelima suspensi untuk injeksi. Suspensi oral adalah sedia cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal adalah sedia cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga, suspensi optalmik adalah sedia cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang keempat, suspensi tetes telinga adalah sedia cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan telinga pada bagian luar. Yang kelima, suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Hubungan antara partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirnya makin turun atau kecil. Ukuran partikel. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas, karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Sifat muatan partikel. Bila partikel mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengecokan yang ringan. Bahan pensuspensi. Yang pertama dalam, bahan pensuspensi alam dari jenis gom sering disebut gom atau hidrokolloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk musilago atau lendir. Dengan terbentuknya musilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Yang kedua itu ada sintetis. Termasuk dalam golongan ini adalah metiselulosa, metosol, tilose, karboksimetil, selulosa CMC, hidroksimetil selulosa. Lalu ada juga golongan organik polimer merupakan serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya. Sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi. Sistem pembentukan. Yang pertama ada sistem flokulasi. Situ yang pertama partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain. Yang kedua, sedimentasi yang terjadi lambat masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal. Yang ketiga, sedimen terbentuk lambat. Yang keempat, akhirnya sedimen akan membentuk cake yang keras dan sukar terdispersi lagi. Yang kelima, wujud suspensi menyenangkan karena zat tersuspensi dalam waktu relatif lama. Terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas berkabut. Lalu di sini ada sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi partikel, deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi akhirnya terbentuk cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Formulasi suspensi. Pembuatan suspensi sistem flokulasi ialah yang pertama partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium. Yang kedua lalu ditambah zat pemflokulasi biasanya berupa larutan elektrolit, surfaktan atau polimer. Ketiga diperoleh suspensi flokulasi sebagai produk akhir. Keempat, apabila dikehendaki agar flok yang terjadi tidak cepat mengendap, maka ditambah strukturat vehicle. Yang kelima, produk akhir yang diperoleh ialah suspensi flokulasi dalam strukturat vehicle. Bahan pemflokulasi yang digunakan dapat berupa larutan elektrolit, surfaktan, atau polimer. Metode pembuatan emulsi. Yang pertama, dispersi. Dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam musilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Yang kedua, precipitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairan terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut emulgator atau emulsifying agent. Komponen emulsi. Yang pertama, komponen dasar. Fase disperse atau fase internal atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua, fase continue atau fase eksternal, fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Komponen tambahan. Bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
misalnya Corrigan-Saphoris, Odoris, Coloris, preservatif atau pengawet, antioksidan. Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal ataupun eksternal. Emulsi tipe oil in water atau minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Tujuan pembuatan emulsi yang pertama dipergunakan sebagai obat dalam atau per oral, umumnya emulsi tipe oil in water. Yang kedua dipergunakan sebagai obat luar, bisa tipe oil in water maupun water in oil, tergantung banyak faktor misalnya sifat zatnya atau jenis efek terapi yang dikehendak. Bahan pengemulsi emulgator alam yaitu emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit. Yang pertama emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan. Pada umumnya termasuk karbohidrat dan merupakan emulgator tipe oil in water, sangat peka terhadap elektrolit dan alkohol kadar tinggi, juga dapat dirusak oleh bakteri. Yang A. Gum Arab, sangat baik untuk emulgator tipe oil in water dan untuk obat minum. Emulsi yang terbentuk sangat stabil dan tidak terlalu kental. Yang kedua, emulgator alam dari hewan. A. Kuning telur. Kuning telur mengandung lecitin, golongan protein atau asam amino, dan kolesterol yang kesemuanya dapat berfungsi sebagai emulgator. B. Adepsanae. Zat ini banyak mengandung kolesterol, merupakan emulgator tipe water in oil dan banyak dipergunakan untuk pemakaian luar. 3. Emulgator alam dari tanah mineral. A. Magnesium, aluminium, silikat atau vego, merupakan senyawa organik yang terdiri dari garam-garam magnesium dan aluminium. B. Bentonit, tanah liat yang terdiri dari senyawa aluminium silikat, dapat mengabsorpsi sejumlah besar air sehingga membentuk massa seperti gel. Untuk tujuan sebagai emulgator dipakai sebanyak 5%. Emulgator buatan yang pertama sabun, sangat banyak dipakai untuk tujuan luar, sangat peka terhadap elektrolit, dapat dipergunakan sebagai emulgator tipe oil in water maupun water in oil, tergantung dari valensinya. Bila sabun tersebut bervalensi 1, misalnya sabun kalium, merupakan emulgator tipe oil in water, sedangkan sabun dengan valensi 2, misalnya sabun kalsium, merupakan emulgator tipe water in oil. Emulgator dapat dikelompokkan menjadi anionik sabun alkali, natrium lauryl sulfat, kationik senyawa amonium kuartenar, non-ionik twin dan span, amtovar, protein, lecitin. Cara pembuatan emulsi berdasarkan zat cair yang berfungsi sebagai fase internal ataupun eksternal. Yang pertama, metode gum kering atau metode kontinental. Dalam metode ini zat pengemulsi biasanya gum Arab, dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua, metode gum basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air. Zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu musilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. 3. Metode botol atau metode botol Forbes. Digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Serbuk gum dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Cara membedakan tipe emulsi. 1. Dengan pengenceran fase. Setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya dengan prinsip tersebut. Emulsi tipe oil in water dapat diencerkan dengan air, sedangkan emulsi tipe water in oil dapat diencerkan dengan minyak. Yang kedua, dengan pengecatan atau pemberian warna. Zat warna akan tersebar rata dalam emulsi apabila zat tersebut larut dalam fase eksternal dari emulsi tersebut. 3. Dengan kertas saring. Bila emulsi diteteskan pada kertas saring menjadi basah, maka tipe emulsi oil in water. Dan bila timbul noda minyak pada kertas, berarti emulsi tipe water in oil. Yang keempat, dengan konduktivitas listrik. Alat yang dipakai adalah kawat dan stop kontak. Kawat dengan K1/2 watt, lampu neon 1/4 watt, semua dihubungkan secara seri. Lampu neon akan menyala bila elektroda dicelupkan dalam cairan emulsi tipe oil in water dan akan mati dicelupkan pada tipe water in oil. Kestabilan emulsi. Yang pertama, creaming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan, di mana yang satu mengandung fase disperse lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming bersifat reversible, artinya bila digosok perlahan-lahan akan terdispersi kembali. Yang kedua, coalescent dan cracking breaking adalah pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan coalescent menyatu.
3. Inversi adalah peristiwa perubahannya sekonyong-konyong tipe emulsi water in oil menjadi oil in water atau sebaliknya sifatnya irreversible.